Inilah resiko gagal bayar di aplikasi Abadi Dana. Saya lihat ternyata banyak sekali pengguna aplikasi ini. Dan di sini ada tips cara mengatasinya. Simak ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi Abadi Dana, karena aplikasi ini sampai sekarang banyak sekali pengguna-penggunanya yang konsultasi juga langsung ke saya itu banyak menggunakan aplikasi ini, dan memang bunganya tinggi juga dan resikonya juga memang cukup lumayan parah, teman-teman. Apa sih teman-teman ya? Sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan bantu channel ini kalau channel untuk menjalankan program bebas hutang. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini banyak sekali nasabah yang menggunakan aplikasi Abadi Dana, karena awalnya saya lihat aplikasi ini memang menjebak. Karena apa? Karena memang aplikasi ini tidak terdaftar di OJK, karena aplikasi ini adalah aplikasi ilegal. Walaupun di Play Store, Google, di Chrome juga itu ada ya iklan-iklan tentang aplikasi ini. Tapi yang sebenarnya adalah aplikasi ini aplikasi ilegal. Yang mana pasti kalian tahu aplikasi ilegal ini memang tujuannya menjebak. Banyak sekali nasabah-nasabah yang memang tidak tahu, tiba-tiba daftar di aplikasi ini tanpa konfirmasi terlebih dahulu, tiba-tiba uang langsung ditransfer ke rekening, sedangkan kita belum setuju. Dan ini tenornya juga cuma 7 hari dan bunganya itu sangat tinggi juga. Jadi membuat nasabah itu bingung, dikarenakan mau kembalikan uang beserta bunganya itu tinggi banget, dan juga ternyata tenornya itu cuma 7 hari. Nah, bingung, jadi kejebaklah di aplikasi ilegal ini. Nah, resiko yang pertama adalah kita pinjam di aplikasi ilegal ini adalah resikonya sebar data. Sebar data seperti apa? Mereka itu biasanya mengancam sebar data itu menyebarkan foto-foto kita sebagai buronan yang bawa lari uang perusahaan ke semua kontak yang ada di handphone. Kenapa? Karena aplikasi Abadi Dana, aplikasi ilegal, mereka itu awal pendaftaran meminta izin akses kontak. Jadi selain kamera, lokasi, mereka juga memiliki izin akses kontak. Beda lagi dengan aplikasi legal resmi OJK, mereka itu tidak punya izin akses kontak. Tapi kalau untuk ilegal ini, aplikasi Abadi Dana, mereka itu meminta izin akses kontak. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk mengakses kontak-kontak yang ada di handphone kalian, dan untuk memang jika kalian gagal bayar pastinya akan sebar data ke sana. Walaupun ada beberapa nasabah yang gagal bayar di aplikasi ilegal ini, ternyata tidak terdetek juga, aman juga, mungkin ini keberuntungan nasabahnya aja. Tapi kebanyakan mereka itu sebelum jatuh tempo juga sudah melakukan penagihan-penagihan teroran. Dan setelah jatuh tempo, mereka akan langsung sebar data ke semua kontak yang ada di handphone, dan kita akan disebar di sana ya, foto-foto kita disebar di sana sebagai buronan lah dan lain sebagainya ke semua kontak yang ada di handphone. Nah, ini memang cukup berat juga, membuat kita malu ya. Itu resiko jika kita gagal bayar di aplikasi Abadi Dana. Tapi ini sebenarnya kalau yang namanya sebar data itu sendiri, beberapa pengalaman nasabah itu sih tidak lama, teman-teman, hanya 1-2 minggu. Dan untuk terornya, untuk aplikasi ilegal hanya 1-2 bulan aja. Bagaimana cara mengatasinya? Di sini kalian harus pahami, jika kita memang sudah gagal bayar, sudah ada yang namanya sebar data, kalian jangan berpikir untuk bayar di aplikasi ilegal ini, karena gak akan mungkin kita mau bayar aplikasi ilegal ini tanpa negosiasi. Kita tidak bisa negosiasi berdasarkan bayar pokok atau pengurangan bunga, gak ada. Dan biasanya aplikasinya itu juga sudah hilang. Banyak kejadian-kejadian nasabah mau bayar di aplikasi ilegal, tapi virtual account-nya itu tidak terdaftar, dan aplikasinya dicari lagi di Play Store sudah gak ada. Nah, itulah memang aplikasi ilegal. Yang ada hanya penagihan-penagihan dari debt collector-nya, dan debt collector itu mengirimkan kode virtual account sendiri, dan kalau seperti itu malah uangnya itu gak akan masuk ke aplikasinya. Banyak yang sudah bayar ke debt collectornya karena memang dia itu mengirim virtual account dari DC, bayar ke sana, tapi tetap ternyata ada DC lain yang melakukan penagihan lagi, dikarenakan memang di aplikasi itu tidak berkurang. Jadi segala bentuk pembayaran memang harus ke aplikasi. Bingungnya untuk kita karena memang
kadang aplikasinya sudah hilang, virtual account tidak terdaftar. Nah, itulah jebakan-jebakan pinjol ilegal. Ada yang bisa juga mungkin ke aplikasi langsung bayar lunas ibaratnya. Nah, biasanya mereka itu masih neror, tujuannya untuk apa? Menjebak lagi supaya pinjam lagi. Kalau nggak pinjam biasanya ditransfer kembali. Banyak kejadian kasus seperti itu teman-teman jika kita pinjam di ilegal. Jika kita tidak tahu cara mainnya teman-teman ya, kecuali kita ahli biasanya ada jasa-jasa yang memang bobol pinjol ilegal itu ada teman-teman ya. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara mengatasi ini? Sebenarnya mengatasinya susah juga karena kita sudah terjebak di pinjol ilegal. Intinya kalau ingin kita berhenti daripada kita bayar kadang ada ditransfer lagi, ya udah kita berhenti aja, stop bayar, kuatkan mental, dan juga ganti kartu sama WhatsApp kalian. Untuk apa? Ini bertujuan untuk terhindar dari teror aja. Jadi berusaha masa bodoh lah dengan sebar data, karena ini juga sudah terlanjur teman-teman ya. Seperti itulah cara mengatasi pinjol ilegal. Kita berusaha menghindar dari teror aja supaya kita tidak down ya. Kita menghindar dari teror, ganti kartu sama WhatsApp. Nah, hapus aplikasinya tentu ya. Jadi seperti itu, karena nggak akan lama. Itu aplikasi ilegal itu akan cepat hilangnya teman-teman ya. Jadi kalian harus pahami bagaimana jika sudah terjebak di pinjol ilegal tuh nggak bisa diatasi lagi. Apalagi adanya yang muncul itu oknum-oknum yang menawarkan jasa penghapusan data pinjol, pengaman data, dan harus bayar juga kadang per aplikasi sekian ratus ribu. Nah, itu malah oknum penipuan yang kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya jasa penghapus data pinjol, karena data pinjol itu tidak bisa dihapus teman-teman ya. Nggak ada yang bisa hapus kecuali aplikasi itu sendiri teman-teman, seperti itu. Jadi ini kalian harus berhati-hati. Lebih baik stop bayar, udah ganti kartu sama WhatsApp. Itu cara menghindarinya, karena nggak akan lama juga untuk terornya itu sendiri. Itulah salah satu resiko gagal bayar di aplikasi Abadi Dana dan juga cara mengatasinya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan memberikan informasi untuk teman semua, dan like jika kalian suka, dan juga silakan komentar jika ada pertanyaan. Jika video ini bermanfaat silakan di-share aja teman-teman ya. Jangan lupa di-subscribe juga teman-teman. Oke, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.